Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Putri akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Antara Hubungan Berbagi Informasi dan Rantai Pasokan Produk Segar, di mana peran ketidakpastian hubungan. Jadi, manajemen rantai pasokan merupakan istilah untuk kegiatan yang mencakup perencanaan terpadu dan pelaksanaan berbagai proses manajemen logistik dalam rantai pasokan. Hal ini disebutkan oleh Liu et al. Tahun 2017. Proses-proses ini meliputi aliran material, aliran informasi, dan aliran modal finansial. Manajemen logistik yang dimaksud melibatkan penyimpanan dan perpindahan bahan baku, bahan setengah jadi, dan produk yang sudah sepenuhnya jadi dari satu titik ke titik yang lainnya. Mayoritas luas salah kaprah dan menganggap bahwa manajemen rantai pasokan ini adalah proses yang satu arah. Padahal Stephen tahun 1989 menyatakan bahwa manajemen rantai pasokan melibatkan atau menghubungkan bersama-sama bagian-bagian penyusun melalui aliran maju dan aliran kembali. Jadi minimal ada dua aliran. Aliran maju atau forward flow ini terkait dengan material, dan aliran kembali atau feedback flow ini terkait dengan informasi. Jadi dari hulu ke hilir itu material, dan dari hilir ke hulu adalah informasi. Maka bisa dikatakan bahwa fokus aliran menjadi salah satu fokus utama dalam manajemen rantai pasokan. Ini disebutkan dalam Stock and Barger tahun 2009 dan Ahi dan Serci tahun 2013. Seperti yang tadi disebutkan oleh Stephen tahun 1989, menghubungkan bersama-sama bagian-bagian penyusun rantai pasokan. Maka kegiatan rantai pasokan sendiri identik dengan kolaborasi pelaku rantai pasokan, dua atau lebih dari pelaku rantai pasokan di dalam satu manajemen rantai pasokan. Kolaborasi sendiri identik dengan ketidakpastian dalam hubungan rantai pasokan. Kenapa? Ini disebutkan oleh Finance, Burka and Marshall tahun 2014. Disebutkan bahwa di bawah kondisi permintaan dan pasokan yang fluktuatif atau tidak pasti dalam hubungan rantai pasokan, perlu dilakukan pemantauan keakuratan ramalan terkait waktu dan jumlah, dan mengelola hubungan yang sesuai. Maka disebutkan bahwa kolaborasi sendiri identik dengan ketidakpastian. Lalu Fawcett et al. Tahun 2007 menyebutkan bahwa berbagi informasi atau information sharing adalah inti dari model bisnis kolaboratif berbasis rantai pasokan. Sehingga proses pengelolaan termasuk pemantauan keakuratan ramalan dapat dilakukan salah satunya dengan berbagi informasi. Jadi Fawcett et al. Ini menyimpulkan bahwa berbagi informasi mampu menurunkan tingkat ketidakpastian dalam hubungan rantai pasokan sehingga akan meningkatkan kinerja. Ini didukung juga oleh penelitian dari Yigit Basioglu tahun 2010 yang menemukan bahwa ketidakpastian secara positif mempengaruhi intensitas berbagi informasi antara pembeli dan pemasok dan meluas pada kinerja rantai pasokan. Sejalan juga dengan penelitian Premkumar et al. Tahun 2005 yang menuturkan bahwa kebutuhan untuk berbagi informasi secara positif didorong oleh ketidakpastian hubungan dan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian hubungan di sini itu termasuk dari investasi aset spesifik atau aset spesifik investment dan tingkat ketergantungan di antara pelaku-pelaku rantai pasokan atau supply chain interdependence. Lalu Kim et al. Tahun 2006 menyatakan bahwa kinerja rantai pasokan yang optimal adalah hasil dari pencocokan kemampuan pemrosesan informasi atau information process dengan kebutuhan pemrosesan informasi. Jadi di slide ini lebih ke menyimpulkan bahwa atau menyoroti bahwa hubungan antara ketidakpastian berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan. Lalu selanjutnya, berbagi informasi berperan dalam memediasi hubungan kualitas informasi dan kinerja rantai pasokan. Hasil penelitian ini dibuktikan oleh Marinagi, Trivelas, dan Reklitis tahun 2014. Didukung juga oleh Agrawal dan Srivastava tahun 2015 yang membuktikan bahwa berbagi informasi merupakan anteseden utama dari hasil kolaborasi, yaitu profitabilitas. Praktik rantai pasokan
seperti berbagi informasi dan kolaborasi tadi dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Ini disebutkan oleh Ji et al. Tahun 2013. Berbagi informasi antar pelaku rantai pasokan memfasilitasi kinerja keseluruhan yang lebih tinggi. Ini disebutkan dalam Marinagi, Trivelas, dan Relitis tahun 2014. Jadi ini menegaskan bahwa berbagi informasi dapat menekan ketidakpastian dan meningkatkan kinerja, atau meningkatkan, kalau mau secara khusus adalah meningkatkan profitabilitas. Berbagi informasi sendiri terdiri dari konektivitas dan kesediaan. Konektivitas hubungan pelaku rantai pasokan dan kesediaan pelaku-pelaku rantai pasokan itu untuk membagi informasinya. Berbagi informasi ini memiliki dampak pada kinerja operasional rantai pasokan dan sangat penting untuk pengembangan kemampuan berbagi informasi secara nyata. Ini disebutkan oleh Fawcett et al. Tahun 2007. Fawcett et al. Tahun 2007 sendiri juga di dalam penelitiannya kemudian mengatakan, namun banyak perusahaan ditemukan menempatkan sebagian besar perhatian mereka hanya pada konektivitas dan seringkali mengabaikan konstruk kesediaan. Lalu beralih selanjutnya ke masalah penelitian. Jadi penelitian tentang manajemen rantai pasokan baik secara definisi maupun cakupan selama bertahun-tahun itu telah berkembang dan berevolusi. Tetapi pada dasarnya definisi dan cakupan manajemen rantai pasokan masih berputar pada produk dan layanan yang diproduksi. Secara garis besar, manajemen rantai pasokan untuk produk sendiri terbagi ke dalam kelompok produk yang tahan lama dan yang tidak tahan lama atau rawan rusak. Shukla dan Zakaria tahun 2013 menyebutkan bahwa dalam konteks manajemen rantai pasokan produk hanya terdapat sedikit perhatian yang diberikan pada produk rawan rusak atau tidak tahan lama. Salah satu produk yang rawan rusak itu adalah produk hasil pertanian atau biasa disebut dengan fresh product yang terdiri dari bunga, buah, dan sayuran. Rantai pasokan produk segar atau fresh produce supply chain itu memiliki karakteristik yang unik seperti waktu tunggu pasokan yang lama, variabilitas umur simpan yang pendek, ketidakpastian pasokan dan permintaan yang signifikan, tingkat kerusakan yang tinggi, dan margin yang relatif tipis. Karakteristik ini disebutkan oleh Ferguson dan Katzenberg tahun 2006 dan Soto Silva et al. Tahun 2016, sehingga membutuhkan kondisi penyimpanan khusus untuk memperlambat laju pembusukan. Ini disebutkan oleh Van Don Sular et al. Tahun 2006. Karakteristik kontekstual dari produk segar ini jelas meningkatkan ketidakpastian di dalam hubungan rantai pasokan. Ketidakpastian dalam rantai pasokan sebagai akibatnya akan mempengaruhi kinerja rantai pasokan produk rawan rusak. Ini disebutkan dalam penelitian Luciantoro et al. Tahun 2018. Yang menjadi masalah adalah sayangnya karakteristik kontekstual ini yang unik dan kompleks dari produk segar kurang mendapat perhatian, sehingga struktur hubungan informasi dan kinerja rantai pasokan produk rawan rusak atau dalam konteks ini produk segar masih belum jelas. Luciantoro et al. Tahun 2018 melakukan kajian literatur sistematik terkait hubungan ini dan berhasil mengusulkan kerangka yang sudah disaring atau refined framework terkait hal tersebut. Lalu mengusulkan 9 preposisi tentang kerangka tersebut untuk kemudian dapat diuji pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menindaklanjuti 3 preposisi dari 9 preposisi yang diusulkan dalam penelitian Luciantoro et al. Yaitu yang pertama, menjadi pertanyaan penelitian adalah apakah persepsi biaya hubungan atau investasi aset spesifik untuk berbagi informasi mempengaruhi keinginan atau kesediaan untuk berbagi informasi dan sebagai akibatnya kinerja rantai pasokan produk segar. Yang kedua adalah apakah intensitas berbagi informasi mempengaruhi tingkat ketergantungan rantai pasokan dan sebagai akibatnya kinerja rantai pasokan produk segar. Lalu yang terakhir adalah apakah hubungan antara berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar
dimoderasi oleh tingkat ketergantungan rantai pasokan. Sebagaimana pertanyaan penelitiannya, tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama adalah menguji pengaruh persepsi biaya hubungan atau investasi aset spesifik untuk berbagi informasi terhadap keinginan untuk berbagi informasi dan sebagai akibatnya kinerja rantai pasokan produk segar. Yang kedua, menguji pengaruh intensitas berbagi informasi terhadap kinerja ketergantungan rantai pasokan dan sebagai akibatnya kinerja rantai pasokan produk segar. Dan yang terakhir adalah menguji apakah tingkat ketergantungan rantai pasokan merupakan pemoderasi hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama adalah Transaction Cost Economics atau TCE. TCE berpendapat bahwa biaya transaksi lebih tinggi ketika spesifitas ketidakpastian aset tinggi. Ini disebutkan oleh Williamson tahun 1985. Sehingga teori ini mendukung bahwa ketidakpastian itu berpengaruh terhadap hubungan rantai pasokan. Lalu teori yang kedua adalah Organizational Information Processing Theory atau OIPT. OIPT sendiri dipropos oleh Galbraith tahun 1973, mengidentifikasi 3 konsep penting, yaitu kebutuhan pemrosesan informasi, kemampuan pemrosesan informasi, dan kesesuaian antara keduanya. Organisasi membutuhkan informasi yang berkualitas untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan dan meningkatkan pengambilan keputusan mereka. Prem Kumar et al. Tahun 2005 mengatakan ketidakpastian lingkungan berasal dari kompleksitas lingkungan dan dinamika atau frekuensi perubahan berbagai variabel di dalam lingkungan itu sendiri. Maka di slide selanjutnya ada model yang akan dipakai di dalam penelitian ini. Di situ sudah ada nomor 1, 2, 3 yang merefer pada pertanyaan penelitian 1, 2, dan 3. Dan di slide selanjutnya itu terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.